Perkenalkan, saya Ratna Herdiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya mencegah hazard fisik, radiasi kimia, dan psikososial di rumah sakit. Hazard di rumah sakit merujuk pada segala bentuk potensi bahaya yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan tenaga medis, pasien, serta pengunjung. Hazard ini dapat berupa faktor fisik, kimia, biologis, atau psikososial yang ada di lingkungan rumah sakit yang beresiko menimbulkan cedera, penyakit, atau gangguan kesehatan lainnya jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan hazard yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman dalam rumah sakit, mengingat sifat rumah sakit sebagai tempat yang banyak terpapar dengan potensi risiko yang beragam. Di sini saya Niken Fisi Aurora untuk melanjutkan tentang upaya mencegah hazard fisik, radiasi, kimia, dan psikososial di rumah sakit. Yang pertama itu ada hazard fisik. Hazard fisik adalah bahaya yang disebabkan oleh faktor fisik di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan cedera atau gangguan kesehatan. Faktor-faktor ini meliputi kebisingan, getaran, suhu ekstrim, pencahayaan yang buruk, dan terjatuh. Upaya pencegahan di rumah sakit, yang pertama itu ada penggunaan alat pelindung diri atau APD. Tenaga keperawatan harus menggunakan APD yang sesuai untuk melindungi diri dari bahaya fisik seperti benturan atau terjatuh. Misalnya seperti sepatu safety, pelindung wajah, dan masker. Yang kedua itu ada pengaturan lingkungan kerja. Memastikan ruang kerja yang aman seperti pencahayaan yang cukup, lantai anti-slip untuk mencegah kecelakaan, dan penataan peralatan yang ergonomis. Yang ketiga itu ada pencegahan kecelakaan, mengatur jalur evaluasi yang jelas dan menjaga area rumah sakit bebas dari halangan atau benda yang bisa menyebabkan terjatuh. Yang terakhir itu ada pengolahan kebisingan, mengurangi kebisingan berlebihan di rumah sakit seperti suara alarm atau mesin yang bising dengan pengaturan yang tepat. Perkenalkan, saya Taskila Dona Putri. Di sini saya akan melanjutkan mengenai upaya mencegah hazard. Nah, yang kedua itu ada hazard radiasi. Hazard radiasi adalah bahaya yang diakibatkan oleh paparan radiasi, baik itu radiasi dari nuklir maupun radiasi dari sinar ultraviolet. Paparan berlebihan dapat merusak jaringan tubuh dan meningkatkan resiko kanker. Adapun upaya pencegahan di rumah sakit yaitu penggunaan pelindung radiasi. Perawat dan tenaga medis yang bekerja dengan peralatan radiologi harus mengenakan pelindung seperti rompi, timbal atau pelindung lengan dan pelindung leher untuk mengurangi paparan radiasi. Kemudian pembatasan waktu paparan. Batasi waktu tenaga medis berada di dekat sumber radiasi dan atur jarak yang cukup dari sumber radiasi untuk mengurangi resiko paparan. Yang ketiga, pengawasan paparan radiasi. Gunakan alat pengukur radiasi untuk memantau tingkat paparan radiasi yang diterima oleh tenaga medis dan pastikan paparan tetap dalam batas aman. Kemudian yang terakhir itu ada pelatihan keamanan radiasi. Berikan pelatihan rutin bagi seluruh staf mengenai prosedur keselamatan dalam menangani peralatan yang menghasilkan radiasi serta cara melindungi diri dan pasien. Yang ketiga, hazard kimia. Hazard kimia adalah bahaya yang berasal dari bahan kimia yang dapat berisiko tinggi bagi kesehatan atau keselamatan. Ini termasuk bahan kimia beracun, mudah terbakar, atau korosif yang dapat menyebabkan cedera atau keracunan melalui paparan langsung, inhalasi, atau kontak kulit. Upaya pencegahan di rumah sakit. Yang pertama itu penanganan dan penyimpanan yang aman, seperti bahan kimia, seperti obat-obatan berbahaya, misalnya kemoterapi, harus disimpan dengan benar dan diberi label yang jelas sesuai dengan standar keselamatan kimia. Selanjutnya, penggunaan APD. Tenaga medis yang terpapar bahan kimia harus mengenakan sarung tangan, masker, pelindung mata, dan pelindung tubuh sesuai jenis bahan kimia yang digunakan. Yang ketiga, ventilasi yang baik. Pastikan area yang mengandung bahan kimia berbahaya memiliki ventilasi yang memadai untuk menghindari paparan gas atau uap berbahaya. Misalnya
misalnya dengan memasang sistem ventilasi mekanik. Dan yang terakhir, pelatihan keamanan kimia. Berikan pelatihan kepada staf tentang prosedur yang benar dalam menangani bahan kimia dan langkah-langkah darurat apabila terjadi tumpahan atau kecelakaan kimia. Poin nomor 4 akan dibacakan oleh saya, Cahya. Jadi poin nomor 4 ini ada hazard psikososial. Jadi hazard psikososial ini merujuk pada stres atau beban mental yang diakibatkan oleh faktor-faktor pekerjaan. Contohnya seperti beban kerja yang terlalu berat, adanya konflik antar rekan kerja, atau kurangnya dukungan sosial. Bahaya psikososial ini dapat mempengaruhi kesehatan mental maupun fisik tenaga medis. Dan upaya pencegahan di rumah sakit yang pertama itu perlu dilakukannya manajemen stres. Jadi tenaga perawatan perlu diberikan pelatihan tentang manajemen stres dan bagaimana caranya untuk menghadapi stres tersebut. Yang kedua ada peningkatan dukungan sosial. Jadi rumah sakit harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, di mana komunikasi yang terbuka dan kerjasama timnya perlu diperkuat. Yang ketiga ada pengaturan jam kerja. Untuk mengatur jam kerja, dipastikan atur jam kerja yang wajar dan pastikan adanya waktu istirahat yang cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan. Yang keempat, ada pelatihan kesehatan mental. Jadi, perlunya diberikan pelatihan tentang kesehatan mental kepada staf serta menyediakan saluran bagi mereka untuk berkonsultasi dan mendapatkan dukungan psikologis baik untuk pekerjaan maupun pribadi. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada pencegahan kekerasan di tempat kerja. Jadi rumah sakit harus memiliki kebijakan tegas terhadap kekerasan ataupun tindak pelecehan, baik dari pasien maupun rekan kerja. Dan semua staf harus mengetahui prosedur untuk melaporkan kejadian semacam tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan.